Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian cara membuat power supply variable dari sebuah microcontroller yang bernama Arduino. Oke, ini sangat mudah ya. Hanya dengan memutar potensiometer ini, maka tegangannya akan berubah-ubah dari 0 volt sampai 12 volt. Kalian perhatikan saja bahwa nilai tegangan yang akan dibaca digital multimeter ini akan berubah-ubah. Oke, kalian perhatikan saja, sekarang sudah 7. Dia sampai maksimal berapa input yang masuknya. Ini saya kasih tegangan 12 volt lebih ya. Maka dia akan berubah-ubah sampai 12 volt lebih. Oke, sekarang kita tes menggunakan sebuah LED. Sekarang saya putar, maka LED ini akan semakin terang. Oke, saya sangat tertarik dengan microcontroller ini, maka dari ini saya akan mengajak kalian. Ini adalah dasar dari power supply variable menggunakan sebuah microcontroller. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkanlah sebuah Arduino Nano. Nah, ini adalah microcontrollernya yang bisa kalian temukan di online shop. Harganya sangatlah murah. Oke, yang seterusnya siapkan sebuah potensiometer multitune sebesar 10 kilo dan sebuah MOSFET IRF520. Ini harganya 7 ribuan, bisa kalian temukan di online shop. Kemudian, siapkanlah board power supply project ya. Jadi board ini mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt dan 3,3. Kebetulan Arduino mempunyai tegangan 5 volt, maka kita hanya menggunakan 5 voltnya saja. Ini khusus untuk board prototype dalam melakukan uji eksperimen. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sebuah Arduino Nano ya. Oke, untuk yang pertama, pengenalan pertama lah ya. V input ini bisa kita beri tegangan sebesar dari 7 volt sampai 12 volt. Kemudian di sebelahnya ada pin ground dan ada plus 5 volt, itu akan kita beri tegangan input sebesar 5 volt saja. Oke, A0 sampai A7 itu adalah pin analog dari Arduino. Nah, oke, nampak jelas ya. Sedangkan D2 sampai D12 itu adalah pin digitalnya. Nah, untuk pin PWM yang akan kita gunakan adalah output dari pin D3. Kita lanjut ke untuk pembuatan skematik. Potensio multitune ini kaki tengahnya akan terhubung ke A0 ya. Sedangkan untuk kaki kiri atau kaki kanan itu salah satunya terhubung ke plus 5 volt dan sebelahnya lagi akan terhubung ke ground. Itu bebas lah ya. Pokoknya antara kaki kiri dan kanan salah satunya 5 volt dan sebelahnya ground. Nah, itu ground. Nanti hubungkan ke situ. Ingat, kalau kita menyuntikkan 5 volt, tidak usah lagi memasukkan tegangan dari V input. Cukup dari 5 volt saja sudah cukup. Kalau kita ingin memberikan tegangan dari V in, maka 5 voltnya itu sudah mengeluarkan tegangan. Karena di Arduino Nano ini sudah mempunyai regulator ya, regulator 5 volt, sehingga ia bisa kita catur daya dari 7 sampai 12 volt. Jangan lagi diberikan tegangan untuk plus 5 voltnya jikalau kita menggunakan VIN. Sekarang kita lanjut ke untuk pin D3, digital out untuk PWM-nya ini. Ini akan terhubung ke gate dari MOSFET nanti. Ya, beginilah kira-kira gambarnya ya kawan ya. Saya tidak bisa pandai menggambar skema ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti insya Allah ini akan kita kembangkan lagi, kita cari referensinya. Kita akan membuat power supply digital yang ya kita pengen juga lah power supply yang pakai pencet-pencet itu kan. Kayak power supply mereka yang mahal-mahal lah. Oke, sekarang MOSFET-nya sudah untuk kaki gate-nya terhubung ke D3, sedangkan
drainnya akan menjadi keluaran output dari ground dari power supply ini. Sedangkan source-nya itu terhubung ke ground ya langsung. Oke, untuk plusnya langsung dari input yang akan kita berikan. Misal contoh inputnya akan kita berikan plusnya sebesar 12 volt. Oke, jadi MOSFET ini akan memainkan tegangan ground ya atau negatif dari input. Oke, beginilah skema sederhananya ya kawanku. Ini belum kita kasih kembangkan lagi. Kita kasih ferit ataupun coil nanti berapa milihenry. Sayang kita tidak punya osiloskop ya untuk mengetahui seberapa besar noise ataupun bagaimananya lah. Tapi kira-kira seperti ini, seolah akan kita uji-uji coba lagi, oke? Kita perhatikan kembali, D3 akan terhubung ke gate, sedangkan drainnya itu menjadi output dari ground. Biasanya antara plus dan drain itu diberi resistor, agar tegangannya menjadi stabil, biasanya 1K, 2 kilo, 2 ataupun berapa. Saya pernah melihat skematik di internet, 330 ohm pun ada. Oke sahabatku, beginilah ya sepertinya kira-kira dengan mengadjust tegangan pembanding di A0 melalui potensio, maka PWM-nya akan berubah-ubah. Output PWM-nya itu akan mengeluarkan tegangan dari 0 sampai 5 volt. Jika kita menggunakan MOSFET, maka dia akan mengeluarkan tegangan penuh ya. Jika menggunakan sebuah transistor, akan susah untuk mengeluarkan tegangan input sebesar 12 volt. Kira-kira seperti inilah skema yang bagusnya. Oke, kita lanjut langsung ke codingan saja. Oke, ini adalah codingannya. Oke, untuk deklarasi pertama ya, output pin ke MOSFET itu integer output pin kita berikan ke pin D3. Untuk input potensiometer itu di A0 saja. Oke. 1 2 3. Oke, untuk variabelnya integernya kita beri nama tegangan value saja. Integer tegangan val. Oke, 3 deklarasinya tadi ya. Sudah cukuplah, kita sederhana saja programnya karena saya pun baru belajar juga. Untuk void setup itu pin mode sebagai output. Nah, nanti pin D3 itu kita set sebagai outputnya. Itu pin mode pin out. Oke. Terus kita lanjut lagi ke bawah ya. Untuk void loop-nya, void loop ini akan dibaca terus-menerus ya, sedangkan void setup tadi hanya untuk dibaca sekali waktu Arduino hidup. Tegangan value. Tegangan val analog write port in. Artinya analog write port in kita setting sebagai analog write. Membaca tegangan dari potensiometer. Tegangan pembandingnya. Berapa di mana pinnya? Di A0. Oke, sekarang mapping value-nya, tegangan value. Kita catat sebagai map tegangan value. Karena Arduino ini adalah tegangan bitnya dari 0 sampai 1023. Maka kalau untuk potensionya itu dari 0 sampai 255 kalau untuk potensiometer. Jadi tegangannya itu dari 0 sampai 255 itu sama dengan 0 sampai 5 volt outputnya nanti. Kemana outputnya ini? Outputnya akan di out pin. Nah, output PWM-nya. Outputnya akan kita tulis di analog write. Maka jadi output pinnya adalah di pin D3. Oke, beginilah kira-kira bahasa sederhana saya yang baru belajar juga. Kita kasih dia delay 20 second ya, 20 second. Kalau 1000 itu kan 1 detik, kalau 20 berarti 0, microsecond. Oke, begitulah ya kira-kira sahabat. Saya akan menyimpan codingnya di kolom komentar. Silakan
mungkin ada di antara penghobi elektronik yang juga berkenan bereksperimen dengan saya akan menyimpannya di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Saya Rus Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.